Halo, teman-teman yang Berham sayangi. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Berham ini seperti orang yang penyakitan dalam kesalahan dan menanggung malu. Ya, kita semua seperti itu. Namun bersyukur, walau kita tersembunyi dari pandangan Tuhan, Ternyata Yesus mau menanggung salah dan malu kita sehingga dibenarkan oleh darah Kristus. Jadi tidak ada alasan untuk selalu dekat Yesus lewat firman-Nya. Mari semuanya kita lanjutkan bagaimana perjalanan Daud sebagai raja seluruh Israel. Bukan hanya untuk sukunya sendiri, yaitu Yehuda. Teman-teman pengen tahu bukan? Perhatikan baik-baik. Adik-adik, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-19. Kita sampai pada ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-43. Tapi sebelumnya kita akan berdoa mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, berkatilah kami untuk kami kembali merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh masuk di dalam kebenaran firman Tuhan dan menteraikanlah setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, akhirnya suku Yehuda menerima Daud untuk kembali menjadi raja. Oleh karena itulah dengan mantap Daud pulang kembali ke Yerusalem dan sampailah dia di Sungai Yordan. Adik-adik, tentu kepulangan Daud dan kemenangan Daud ini dengan mudah tersebar kepada seluruh orang Israel dan salah satu yang mendengar kabar itu adalah Simei. Adik-adik masih ingatkan tentang Simei? Dia adalah orang yang waktu Daud melarikan diri mengutuki Daud, bahkan melempari Daud dengan batu, adik-adik. Tapi begitu dia mendengar bahwa Daud ternyata menang. Daud ternyata akan kembali menjadi raja. Wah, gawat, aku bisa dihukum. Makanya Simei kemudian cepat-cepat menyongsong Daud. Ketika dia berjumpa dengan Daud, dia berkata, "Tuanku Raja, ampunilah hamba-hamba tahu kalau hamba salah. Tetapi lihatlah Tuanku Raja, bahwa hambalah orang yang pertama-tama menyambut Tuanku Raja." Adik-adik, apakah Simei benar-benar bertobat, mengakui kesalahannya, berubah hatinya? Sebenarnya tidak, adik-adik. Seperti yang saya katakan tadi, dia hanya takut akan menerima hukuman dari Daud. Makanya dia menjumpai Daud untuk mengambil hatinya Daud. Ini adalah sebuah kemunafikan, adik-adik. Abisai tahu bahwa dia hanya ingin mengambil hati Daud dan ingin lepas dari hukuman Daud. Makanya Abisai mendesak Daud untuk menghukum Simei ini. Kita tidak tahu, adik-adik. Sebenarnya kenapa ya Abisai ini dulu juga ingin bunuh Simei, sekarang juga ingin membunuh Simei. Ada apa? Kita tidak tahu. Tetapi apa yang dikatakan Abisai ada satu hal yang benar. Karena dia mengatakan bahwa Simei telah melakukan kesalahan karena mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Lagi-lagi, adik-adik, pada saat seperti ini, Daud tidak menyadari kedudukan sebagai raja yang harusnya menegakkan kebenaran. Tetapi dia masih dikuasai oleh perasaannya yang sedih karena kehilangan anaknya Absalom. Sehingga dia membebaskan Simei, menolak anjuran, menolak desakan dari Abisai, adik-adik. Tetapi di kelak kemudian hari, Daud menyadari kesalahannya. Makanya nanti Daud akan memberikan perintah kepada penggantinya yaitu Salomo untuk menghukum Abisai ini. Nah, di Sungai Yordan ini ada lagi orang yang menjumpai Daud. Dia adalah Siba. Masih ingat kan Siba? Ya, dia hamba Mefiboset. Tetapi kedatangannya memfitnah
Mephiboset. Kenapa? Karena dia melaporkan kepada Daud bahwa Mephiboset mengambil kesempatan untuk kembali menjadi raja. Benarkah demikian? Tidak, adik-adik. Karena pada saat itu juga Mephiboset pun akhirnya menghadap dan menyambut Raja Daud. Dilihat dari penampilannya yang tidak terawat, kita dapat menyimpulkan adik-adik bahwa Mephiboset ini sungguh-sungguh berkabung dari kepergian Daud itu. Adik-adik, ini sekaligus juga membuka kedok kejahatan Siba yang telah memfitnah dia. Adik-adik, laki-laki Daud gagal untuk menjadi seorang raja yang adil. Seharusnya Daud tahu dengan benar bahwa Siba bersalah dan memfitnah tuannya. Tetapi mungkin Daud masih juga capek karena dikejar-kejar. Juga masih sedih tinggal mati oleh Absalom anaknya. Sehingga dengan acuh tak acuh kemudian Daud mengatakan, ya sudah Siba, ya sudah Mephiboset, kan berdua berbagi ladang. Ini bukan sebuah keputusan yang adil, adik-adik. Seharusnya seorang raja memikirkan keadilan bagi rakyatnya. Daud gagal. Ada orang lain lagi yang juga menjumpai Daud di tepi sungai Yordan ini. Siapakah dia? Dia adalah Barzilai, seorang yang sangat tua, seorang yang bijak, seorang yang kaya, dan dialah yang sangat membantu Daud dan pasukannya ketika Daud dan pasukannya melarikan diri dari Absalom. Barzilai inilah yang menyuplai makanan, yang memberikan makanan, yang sungguh-sungguh memelihara Daud dan pasukannya, adik-adik. Itulah mengapa Daud sangat ingin mengajak Barzilai ini untuk ke Yerusalem tinggal di istana Daud. Tetapi Barzilai seorang yang bijak, dia mengatakan, Tuanku Raja, hamba ini sudah tua. Selangkah lagi hamba akan bersama dengan nenek moyang hamba. Biarlah Kimham anak hamba yang bersama-sama dengan Tuanku Raja. Jadi adik-adik, akhirnya Kimham anak Barzilai lah yang menyertai Daud pulang ke Yerusalem. Dan tentu Daud sangat menghormati Kimham karena Barzilai ayahnya. Setelah ini semua maka datanglah orang-orang Israel selain suku Yehuda, karena suku Yehuda sudah datang terlebih dahulu. Tetapi ketika suku-suku yang lain ini melihat suku Yehuda telah menjemput Daud terlebih dahulu, mereka menjadi sangat kesal. Makanya kemudian dia bilang, mengapa suku Yehuda ini menculik tuanku raja dan keluarganya? Adik-adik, tentu orang-orang Yehuda tidak terima dianggap menculik Raja Daud. Mereka menjawab, loh, aku menjemput yang pertama kali. Dan kami adalah keluarga Daud, darah daging Daud. Kami mendapatkan hati yang istimewa dari Daud. Mengapa kamu iri? Adik-adik, terjadi percekcokan, terjadi pertengkaran, terjadi dinding pemisah antara suku Yehuda dan suku-suku Israel yang lainnya. Daud diam saja. Mengapa adik-adik? Karena Daud menyadari itu terjadi karena kesalahannya. Adik-adik, Daud seharusnya menggambarkan Kristus yang adalah raja di atas segala raja, yang adil dalam segala hal. Tetapi Daud gagal. Acuh tak acuh, dalam suasana hati yang tidak enak, dia mengabaikan kebenaran yang harus dia tegakkan. Adik-adik, kita bersyukur karena berbakti kepada Raja di atas segala raja yang terus menegakkan kebenaran baik ataupun tidak baik waktunya. Tetapi kita juga memperoleh tugas dalam segala keadaan. Biarlah kita mencontoh, meneladani Tuhan Yesus, tetap setia hidup di dalam kebenaran. Itu yang kita harus pelajari, yang menjadi cermin dari kegagalan Daud dalam cerita ini. Adik-adik,
kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kita hidup setia dalam kebenaran di dalam segala keadaan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami boleh melihat teladan Daud yang gagal. Namun dari sana kami bercermin akan Raja di atas segala raja, Kristus Yesus Tuhan, yang setia hidup di dalam kebenaran, baik atau tidak baik, sulit ataupun tidak sulit. Tolonglah kami supaya kami setia kepadamu ya Tuhan, di dalam segala keadaan hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, para pemirsa, bukan jalan yang lurus untuk Daud menjadi raja seluruh bangsa. Sama seperti manusia lain, maka Daud mempunyai kesalahan. Selalu kita melihat hanya anugerah Tuhan yang menyelesaikan sumber masalah yang dilakukan oleh pengganti Raja Saul ini. Justru itu yang paling penting ya, Ma. Nanti Allah yang memelihara kedudukan Raja Israel. Mari besok kita dengar suara Tuhan melalui bagian Alkitab selanjutnya, yaitu 2 Samuel pasal 20, dan selanjutnya membagikan kebenaran penting ini buat saudara Siman yang lain. Soli Deo Gloria.